Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa, anak-anakku yang sangat dicintai. Pada pagi hari ini kita berjumpa untuk melaksanakan perkuliahan, yaitu materinya adalah pengelolaan drainase lahan. Tapi pada kesempatan yang kedua ini adalah drainase bawah tanah atau subsurface drainage. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang drainase permukaan atau open channel, sekarang Anda akan diperkenalkan dengan drainase bawah permukaan atau dikenal dengan subsurface drainage. Kita lanjut ke slide yang kedua, bahwa didefinisikan drainase bawah tanah itu adalah suatu pembuangan, ya, sistem pembuangan. Tentu tujuannya adalah membuang air berlebih, ya, dari permukaan atas, tetapi melalui media di bawah permukaan tanah. Jadi kita dengan cara menanam pipa-pipa di bawah permukaan tanah. Nah, persoalannya kita harus melakukan suatu desain, berapa diameter pipa, kemudian berapa kedalaman pipa yang harus kita masukkan ke dalam tanah, ya. Kemudian juga ya tentu jenis-jenis pipa apa yang bisa kita pakai. Dan tentunya dimensi saluran serta jarak, maksud saya jarak antar pipa yang akan diinstal di lapangan itu berapa. Ini yang dikenal juga dengan drain spacing. Jadi berapa jarak antar pipa yang akan kita install di dalam permukaan tanah. Jadi kalau Anda lihat ini adalah suatu skematik dari lahan pertanian yang menggunakan subsurface drainage. Ini ada tanaman jagung misalnya. Ini sepertinya di daerah rawa, ya, karena di sini ada water table yang dangkal, muka air tanah yang dangkal, yang warna biru ini adalah lapisan air yang ada di dalam tanah, ya, berada di bawah zona permukaan akar. Karena kita berharap bahwa muka air tanah tidak akan naik ke perakaran tanaman, ya, maka instalasi pipa drainase bawah tanah juga berada di bawah permukaan akar, ya, sehingga diharapkan muka air itu tidak merendam zona akar, ya. Ini kita lihat, sehingga sebelum nyampe ke zona akar, air sudah di drain keluar. Ini sepertinya menggunakan pipa. Ini juga, ya, ini ada pipa, kemudian awalnya digali manual, kemudian kiri kanannya dikasih kerikil atau pasir, ya, sehingga menghambat daripada sumbatan-sumbatan, dan air akan menyerap tentunya dan akan masuk ke dalam pipa yang selanjutnya dari pipa ini akan dialirkan melalui saluran terbuka kembali. Kemudian next slide. Ini skematik rancangan, ya. Rancangan daripada drainase itu seperti ini. Dasarnya tentu ada sistem pembuangan, ini kiri kanan, yang nanti kita akan ada lubang sepertinya di sini. Pengganti dari open ini adalah lubang pipa di sini. Nah, yang akan kita desain adalah tetap sistem drainage-nya itu adalah jarak antar saluran atau dikenal drain spacing, yang dikenal dengan L ini, ya. Dan jadi L ini. Kemudian ini ada beberapa parameter seperti discharge dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada kedalaman muka air di sini, kan, ya. Di sini H, di sini D, ya. Ini ada rumus dasar, ya. Rumus dasar kita menentukan sistem drainase bawah tanah itu menggunakan dengan persamaan Hooghut, ya. Q ini adalah discharge, aliran keluar, ya. Kemudian ada 8 kdh, 8 dan 4 kh kuadrat, ya, per L kuadrat. Nah, jadi K ini adalah hydraulic conductivity. Jadi rumus dasar ini sangat
mudah sebetulnya, dan parameternya adalah nilai hantaran hidrolik, keterangan hidrolik, sehingga Anda harus pandai betul mengukur keterangan hidrolik di lapangan, ya. Kemudian L ini akan kita tentukan, ya. Q ini adalah berapa milimeter air yang akan kita buang sebetulnya, drain discharge namanya, ya. H ini nanti muka air tanah. Oke, kita lanjut. Ini contoh, ya, contoh sistematik kalau kita lihat misalnya di suatu blok tersier. Jadi ini ada saluran, di mana misalnya pipa drainase bawah tanah diinstal misalnya di sini, ya, tegak lurus terhadap saluran primer. Jadi tegak lurus terhadap saluran sekunder atau tersier, ya. Ini akan kita pasang pipa. Nah, yang harus kita paham betul adalah berapa kira-kira jarak dari pipa satu ke pipa lain kita benamkan, ya. Sebelumnya Anda juga harus melihat ini, ya. Maaf. Kemudian ada PowerPoint yang lebih gamblang. Ini seperti ini. Jadi kalau ini daerah rawa pasang surut, ya, ini adalah saluran tersier, saluran tersiernya. Saya kira Anda pernah ke pasang surut, ya. Nah, bagaimana kalau kita kembangkan subsurface drainage? Jadi ini sebetulnya di sini ada saluran kolektor, ini kolektor. Nah, ini saluran pipa bawah tanah diinstal di sini. Misalnya di tanaman jagung, ini tanaman jagung, dan di sela-sela ini, ya. Nah, misalnya jarak 10 meter, 10 meter, ini kita pasang pipa di dalamnya, ya, yang kemudian langsung dihubungkan dengan saluran tersier ini seperti ini. Nah, ini akan ngalir, ya. Jadi misalnya ini pada saat airnya surut, maka kita bisa memanfaatkan untuk pembuangan. Tapi kalau airnya naik, di sini naik, berarti kita bisa sebagai pemasukan air. Jadi drainase bawah tanah untuk daerah rawa pasang surut itu bisa sebagai pembuangan, juga sebagai sub irrigation, ya. Artinya masuk gitu, ya. Bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Sehingga bisa dimasukkan sebagai prosesi supply dan out, ya. Ini sudah, ya, lembagaan ini, kemudian ini saya tadi ulangi. Kemudian ini contoh pengamatan muka air di saluran tersier dan juga sekunder menggunakan papan fiskal, ya. Jadi saya berharap mungkin di praktik Komrawa ini akan lebih detail untuk membuat dan mengamati papan fiskal ini. Selanjutnya kita ke slide yang berikutnya. Ini adalah paling tidak saya ingatkan kembali, Anda harus paham betul bagaimana menentukan nilai keterangan hidrolik di lapangan. Ini contoh mahasiswa waktu mengamati nilai keterangan hidrolik dengan sangat sederhana. Anda ini ada untuk menegakkan stick ini, ya, stick yang ada ukurannya. Itu digunakan pipa kaleng kue aja misalnya dilubangi, sehingga nanti kayu untuk penopang pelampung itu bisa tegak, dan di dalam kayu atau bambu yang dihubungkan dengan pelampung itu dikasih semacam ukuran, ya. Ya bisa aja meteran tukang jahit, ya. Kemudian karena ini pada saat kering, maka terjadilah infus water. Jadi airnya itu ditambah dari atas. Jadi begitu air itu surut habis, maka ini anak ini mengisi air kembali, ya. Dihitung berapa kecepatan pengaliran. Jadi misalnya dalam waktu 10 detik berapa turun pelampung ini, ya, berapa turunnya. Misalnya 10 detik dia turun 2 cm, berarti 2 cm per 10 detik. Itu adalah delta Y dan delta T-nya. Tetapi kalau lahan ini banyak air, maka sebaliknya yang digunakan adalah pompa, ya. Jadi airnya dibuang, diisap misalnya, seperti pompa minyak diisap. Kemudian yang dihitung adalah kenaikan daripada volume air, ya. Kecepatan alirannya itu air permukaan naik, ya. Misalnya dalam 10 detik terjadi kenaikan 1 cm. Nah, itu kebalikannya adalah auger hole,
Tapi anak ini pada saat kemarau dia melakukannya seperti impes au zuhur, kebalikannya. Jadi bukan dibuang airnya tetapi diberikan. Jadi ini adalah cara menentukan nilai keterangan hidrolik di lapangan. Nanti Anda ada tabel sebetulnya yang ada rumusnya. Ini Anda catat ya, waktu ya, waktunya misalnya dibuat sama intervalnya setiap 10 detik, 20 detik, 30 detik, setiap 10 detik ini ya. Jadi 10, 20, 30. Kemudian ini adalah ketinggian air. Ini ketinggian air H0-nya awal, T0 ini ada awal, kemudian pada ini T10, setelah 10 detik maka akan terjadi perubahan 1 cm kurang lebih ya. Ini delta H-nya ya. Sehingga akan didapatkan namanya delta Y over delta T ya, delta Y per delta T ya. Ini penurunannya rata-rata 5,6 dibagi 50 detik sehingga terjadilah rata-rata 0,11. Sehingga koefisien dari permeabilitasnya nilainya adalah C delta Y kali C delta Y dibagi delta T ya. C ini bisa ambil dari tabel. Karena diameter daripada lubang ini sudah standar dengan bornya, sehingga ada tabel khusus untuk mendapatkan nilai C ini. Ini adalah dari grafik ya. Sehingga nilai keterangan hidrolik bisa Anda tentukan yaitu sekitar begini ya. Tinggal C dikali delta Y per delta T. Ini bukunya ada, nanti bisa di-download ya. Bagaimana hydraulic conductivity ini. Nah, jadi ini kunci daripada desain adalah menentukan hydraulic conductivity, keterangan hidrolik di lapangan. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, buku ya untuk mendapatkan tabel C dan nilai-nilai rumus dan sebagainya lebih detail. Ini bukunya ini. Cara perhitungannya bisa dilihat di buku ini, The Auger-Hul Method. Ya, sehingga Anda bisa download sendiri di Google, pasti akan muncul ya, The Auger-Hul Method ya. Nah, sehingga Anda sudah mendapatkan parameter utama untuk melakukan perancangan. Selanjutnya Anda harus paham dengan drainage coefficient atau koefisien drainase ya. This is the rate of water removal used in drainage design to obtain the desired protection of crop from excess surface and subsurface water and can be expressed in millimeter per day or meter per day. Drainage is different in rain-fed areas and irrigation or irrigated area. Jadi koefisien drainase sebetulnya adalah kemampuan ya, kemampuan suatu lahan untuk membuang air. Jadi berapa sih laju pembuangan ini ya, yang tentu dipengaruhi oleh area itu ya. Rawa dan irigasi tentu berbeda. Jadi juga terpengaruh oleh tekstur. Jadi kemampuan dia tanah itu dalam membuang air ya, water removal ya. Dan untuk kali ini kita bisa menggunakan beberapa referensi. Ini contoh daripada drainage coefficient atau koefisien pengaliran. This is chosen from experience depending on the rainfall. Jadi juga tergantung dari kebutuhan curah hujan. Andaikan curah hujannya tinggi, tentu nilai koefisien drainage yang akan didesain itu harus banyak. Berarti gini kan, kalau curah hujannya tinggi, berarti kita harus merancang suatu drainase yang lebih tinggi juga gitu, karena harus dibuang gitu, airnya harus dibuang. Kalau kita merancang dengan koefisien pembuangannya kecil, maka akan lama lahan itu surut gitu airnya ya. Nah, contoh ini misalnya kalau curah hujan kita ini 2000 mm, maka menurut Ministry of Agriculture di Amerika ini, di United Kingdom ini, maaf, itu sekitar 25 mm per day yang harus kita buang ya, koefisiennya ya. Tapi kalau curah hujannya hanya 875, ya, apalagi di Belanda mungkin kurang lebih dari 500 itu ya, sekitar 7,5 mm saja rancangannya ya yang harus dibuang. Indonesia itu curah hujannya bisa mencapai 4.000 ya, 4.000 mm per year ya. Coba Anda lihat Palembang berapa ya. Nah, berarti bisa double drainage coefficient-nya, bisa saja menjadi 50 mm per day ya. Ya, curah hujannya sangat tinggi ya, untuk ukuran Indonesia.
Selanjutnya kita kembali ke basic formula, rumus dasar bahwa jarak antar saluran dengan persamaan Houghton equation itu ini untuk ditch itu adalah lubang ya, lubang pembuangan di mana dia mendekati saluran impermeable. Jadi it states that Houghton equation states that for ditch reaching the impermeable layer, jadi mendekati nilai lapisan kedap, maka formulanya seperti ini, L kuadrat sama dengan 8K D0H per Q ditambah 4KH dibagi Q. Q ini adalah discharge ya. For tube drain which do not reach, jadi kalau pipa itu yang akan kita pasang itu jauh ya, do not reach the impermeable layer, jadi jauh dari lapisan kedap, maka nilainya berubah menjadi seperti ini. L sama dengan 8KDH over Q ditambah 4KH kuadrat dibagi Q. Jadi kita instalasi, kita rata-rata menggunakan persamaan yang ini, yang bawah. Ya, karena relatif untuk bisa mencapai lapisan kedap agak jauh ya. Apalagi kalau instalasi kita di bawah 1 meter penanaman daripada pipanya, jadi kita menggunakan formula yang ini. Oke, kita lanjut ke next slide. Kita bicara sekarang contoh example for the drainage design of the irrigated area, jadi suatu wilayah yang akan kita desain. Drain 5 with a radius 0.1 meter are used. Jadi pipa drainase dengan diameter 0,1 meter akan kita gunakan. Kemudian they are placed at a depth of 1.8 meter. Akan kita tempatkan di 1,8 meter di bawah permukaan tanah. Jadi pipa itu akan kita tanam di 1,8 meter di bawah permukaan tanah. Relatively impermeable soil layer was found at a depth 6.8. Jadi kedalaman lapisan kedap itu ditemukan di 6,8 meter below the surface, di bawah permukaan tanah. Jadi what is the impermeable layer? Jadi impermeable layer adalah suatu lapisan tanah yang sulit ditembus oleh air ya. Jadi udah kedap sekali gitu ya. Kemudian the auger hole test, the hydraulic conductivity above this layer was estimated as 0.8 meter per day. Jadi nilai keterhantaran hidrolik dari lapangan ini adalah 0,8 meter per hari. The average irrigation loss which reach the groundwater are 40 mm per 20 days. So the average discharge of the drain system amounts to 2 mm per day. Ya. Jadi ini adalah bermain coefficient drainage. Jadi berapa air yang mau kita buang rancang setiap harinya. Nah, diketahui bahwa dia ada terjadi kenaikan 40 mm. Water table itu akan naik per 20 day. Jadi selama 20 hari. Jadi mungkin dengan hujan tinggi ya, dia amati ya dari pejometer, dari well yang kita amati di lapangan. Ternyata dalam 20 hari itu ada kenaikan 40 mm. Oleh karena itu kita harus remove, harus dibuang air tersebut 40 mm per 20 hari ya, sehingga hasilnya adalah 2 mm per day. That is discharge, a Q, small Q ya. Estimate the drain spacing if the depth the water table is 1.2. Jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai L ya, drain spacing atau jarak antar saluran. Jadi kita menentukan pipanya ini mau dipasang berapa meter jaraknya dari pipa satu ke pipa yang lainnya gitu ya. Apakah per 5 meter, per 10 meter gitu kan. Karena kalau kita hanya meraba-raba, kalau kita install terlalu jarang, maka airnya belum tentu banyak turun. Tetapi kalau kita install pipanya terlalu rapat, per 5 meter kita pasang, maka bisa saja terjadi kekeringan atau juga biayanya menjadi lebih mahal. Ya. Oke, we go to the next slide. So, this is the figure out
what the example. Jadi kita gambarkan dalam suatu diagram ya dari contoh soal yang tadi ya. Ini ada pipa seolah-olah dipasang di bawah permukaan ya. Kemudian kita akan merancang nilai muka air tanahnya di 1.2 ya. Di sini permukaan tanah itu ada di 1,2 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian di sini ada batasan water layer from di sini sampai di sini ini rata ya, datar. So we can determine the each small ya. H kecil kita harus tahu di sini, H kecil, H besarnya ini 1,2. H kecilnya ini harus kita tentukan karena permukaan muka air ini akan seperti cembung ya. Elip berbentuk seperti telur ya. Kemudian dari titik bidang datar ini ke impermeable layer itu sama dengan D0. Dari mana Anda bisa tentukan ini adalah 5? Kita tadi tentukan bahwa permukaan tanah ke lapisan kedap adalah 6,8 ini. 6,8. Kemudian pipa ini ditanam di 1,8. Jadi jarak dari sini ke sini sudah tahu adalah 1,8. Kemudian pipanya dari sini ini dari permukaan tanah ke lapisan kedap adalah 6,8. Maka dari sini ke sini itu bisa tahu 6,8 dikurangi 1,8. Jadi di sini adalah 5. D0-nya adalah 5. Nah, D0 dari sini ke sini sudah tahu adalah 5. Maka H kecil bisa ditentukan ya. Ini sini ke sini 1,2 ya. Ini dari sini ke sini 1,2, maka H kecil ini nilai H small equal to impermeable layer minus D0 plus H. Jadi impermeable layer 6,8 dikurangi dalam kurung 5 plus 1,2 ya. Okay, I think everybody understand ya. So all the parameter, seluruh parameter ini sudah kita tentukan, kita bisa dapat. Just put it in the equation. Jadi just kita masukkan ke dalam persamaan ini L kuadrat sama equal to ini ya. Ki semua H kecil sudah sampai dapat ya. Sehingga persamaannya menjadi L kuadrat sama dengan 1920 D plus 57 6. Oke. Nah, sekarang kita menentukan nilai D ini. Tahap pertama dengan menggunakan metode solusi atau nanti ini adalah dikenal dengan try and error ya. Jadi ke trial pertama, trial kedua gitu ya. Nah, kita tahu bahwa nilai L sama dengan ya berapa yang mendekatinya ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Pertama kita sudah dapat tentukan D kosongnya sama dengan 5. Kemudian D kecilnya sama dengan 3,49. Maka L kuadrat 1920 ditambah 3,49 sama dengan 576 sama dengan dikuadratkan nilai L ini L75 dikuadratkan segini ya. Assume L sama dengan 75. Jadi kita asumsi, pertama kita asumsi L75 from Haughut D table provided. Jadi D ini didapat dari tabel Haughut. Nanti akan saya jelaskan ya. With L spacing 75 and D0 5 meter, maka D-nya 3,49. Jadi dari tabel itu ini ya. Nah, ini tabelnya. Jadi L-nya 75 ini tarik garis lurus ya. Kemudian H-nya ini H yang A kecil yang 0,5 ini ke sini. Nah, di sini. Ini dapat 3,49. Ya, mungkin ini it's not clear tapi nanti kalau kalian print, ya, kamu print nanti bisa akan jelas dapat di sini ya. Kita ke sini, kita kembali ke sini. Ya. Jadi nilai D-nya 3,49 dapat dari tabel tadi ya. Maka from equation 1 L kuadrat sama 1920 dikali D ya, dikali ini ya. Dari D 3,9 ditambah 576. Ya, jadi balik ke persamaan dasar tadi ya.
Nih, balik ke dasar ini. Ini kalau dia mah 576 ya, ini dari hasil kuadrat ini kan. Komponen ini dapat ini. Oke. Ya. Kemudian nilai ini ya dijumlahkan ya, L square ini dijumlahkan nilainya apa? 72768 ya, L kuadratnya. Maka di akar dari ini L-nya, jadi L kuadratnya sama dengan 7276, maka nilai L-nya adalah 85,3. Nilai 85 ini terlalu tinggi, atau 75 ini terlalu kecil dibandingkan ini. Kita kan harus mencari luas asumsi dengan perhitungan. Jadi untuk mendapatkan spacing itu ideal itu, luas kiri harus minimal sama dengan luas kanan. Jadi antara L assumption itu relatively close to calculation ya, perhitungan. Akhirnya L chosen is small since 75 less atau sangat kecil ya, daripada nilai 85,3. Akhirnya kita tentukan lagi nilai L yang agak besar lagi. Coba nilai L-nya 100, masukkan lagi ya. Jadi dari tabel kita dapat juga nilai D-nya 3,78. Kemudian nilai L-nya dihasilkan adalah 88,5. Nah, ini kebalikannya terlalu besar ya. Sehingga kita simpulkan kemungkinan nilai L yang ideal ini antara 75 dan 100. Ini nilai tabel yang kita tentukan ya. Nah, kemudian karena kita punya asumsi antara 75 dan 100, maka kita melakukan trial lagi. Kita coba nilai L 90. Kita ambil dari tabel 90 itu D-nya berapa. Ya. Kemudian ini masukkan dalam suatu persamaan. Tidak mungkin ditentukan nilai tabelnya D-nya, maka melakukan suatu interpolasi sepertinya ya. Dari nilai D tabel 75 dan D tabel 100. Sehingga ini dapatlah nilai interpolasinya, sehingga dapat nilai D dari L50 adalah 3,66. Maka dimasukkanlah dalam persamaan dasarnya L kuadrat ini, didapatkan 76 ini sendiri. Maka diakarkan, L-nya adalah L kuadrat sama dengan ini, maka nilai L-nya adalah di akar daripada ini ya, menjadi 87 meter ya. Sehingga 87 ini kurang dari 90. Try a smaller L equal to L should be between 75 and 90 ya. Jadi nilai L87 dengan ini dimasukkan, ini akan menjadi nilai yang mendekati ya rancangan ya. Jadi detailnya less than 1 ya. Jadi itu sebetulnya suatu rancangan dengan menggunakan try and error. Oke. Kita sudah bisa menentukan nilai L spacing ya, tapi ada beberapa parameter yang dibantu dengan menggunakan tabel. So, ini saya kasih informasi suatu website yang sudah menentukan seperti ethanol kalkulator sebetulnya. Ini juga seperti kalkulator. Ini adalah suatu website yang membuat drain spacing calculator. Jadi drain spacing calculator ini alamat webnya, silakan Anda klik www.igrodrainage.eg calculator drain spacing, sehingga Anda bisa menentukan parameter-parameter di sini, masukkan ya berapa drainage coefficient-nya, berapa misalnya ya seperti parameter Hogwood itu Anda masukkan dalam kolom ini, Anda calculation, klik, maka akan muncul berapa drain spacing yang ideal ya. Jadi ini tinggal Anda masuk ke dalam website ini dan Anda tidak perlu juga menginstall ulang, langsung dia bisa bekerja di situ ya. Masukkan parameter, maka akan muncul nilai drain spacing yang ideal. Juga kalau kita balik, misalnya pasang surut kan sudah terlanjur dibuka ya, dibuka salurannya, maka Anda bisa masukkan drain spacingnya berapa, dan Anda bisa melihat berapa nilai air yang keluar juga seperti itu. Selanjutnya ini saya akan memperkenalkan drainase bawah tanah, pipa drainase bawah tanah. Ini bisa dilipat. Nah, ini ada gerigi gitu ya. Jadi ada permukaan yang di bawah ini ada lubang sebetulnya di dalamnya, sehingga airnya melalui itu. Nah,
Kenapa dia tidak rata? Karena dia ini untuk melindungi lubang supaya tidak tersumbat ya. Gitu. Jadi ini pipa drainase bawah tanah. Tugasnya Anda melihat di internet di drainase bawah pipa drainase bawah tanah ini kira-kira 1 meter atau satu gulungnya berapa harganya. Jenis-jenis diameternya berbanding tergantung ya. Misal kalau lahannya luas, banyak banjir, berarti mungkin diameternya menjadi lebih besar. Ya. Ini seperti ini. Ini adalah pemasangan untuk drainase jalan, sepertinya diameternya luar biasa besar itu ya, bisa di atas 1,5 meter. Yang menggunakan bantuan ekskavator kayak ini, masuk dengan sangat dalam. Jadi itu ada contoh sistem drainase bawah tanah ya. Kemudian sebetulnya harus ada juga, tidak hanya menggunakan persamaan trial and error, Anda juga bisa melakukan drain spacing dengan menggunakan metode graphical. Itu ada di buku Hawkwood Equation ya. Suatu saat nanti mungkin di praktikum akan kita lebih detailkan lagi ya, sehingga Anda bisa mempunyai kemampuan dua metode untuk menentukan drain spacing. Kemudian software komputer untuk menentukan muka air tanah juga ada dikenal dengan namanya drain mode, drain modeling. Mungkin itu akan disampaikan bagi mahasiswa yang berminat untuk lebih memperdalam bagaimana sistem drainasi bawah tanah bekerja dengan menggunakan software drain mode. Demikianlah yang bisa disampaikan pada perkuliahan kali ini ya. Tugas Anda adalah mencoba melakukan perhitungan ini, analytical solution condition, dengan hitungan Anda sendiri menggunakan kalkulator untuk membuktikan angka-angka yang berada di sini itu betul adanya ya. Jadi Anda step by step Anda lakukan dengan sendiri ya, sehingga nanti betul-betul Anda paham. Jadi ini example ini Anda pelajari, kemudian pahami grafik-grafik ini ya, parameternya ini ya, kemudian ini juga ya, sehingga tabelnya ini, sehingga nanti kalau ujian Anda harus bisa menjawab. Saya berikan example ini ya, tinggal saya ganti angka-angkanya dan saya berikan tabel ini ya, saya berikan tabel ini angka-angkanya. Anda bisa melakukan jawaban seperti ini step-stepnya sampai tahap ini, sehingga Anda bisa menghitung nilai L spacing yang ideal seperti daripada prosedur perhitungan ini. Oke, jadi demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, semangat, jaga kesehatan. Jangan ada istilah tidak kuliah Pak, saya semalam begadang. Ya, banyak orang yang berubah pola tidur sekarang ini. Ya, dengan adanya daring, main komputer, main HP, ya, siangnya tidur, malamnya begadang. Ya, jangan seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.